Teman-teman, terima kasih ya telah mengundang saya. Saya akan langsung aja. Nah, apakah kelihatan ya teman-teman ya? Sudah kelihatan ya? Kelihatan, Oke. Oke. Jadi pertama-tama ini dulu gitu ya. Jadi petir itu telah menggelegar sejak zaman dulu sampai sekarang. Begitu juga banjir ya, itu sudah melanda sejak zaman dulu. Yang paling terkenal itu tentu adalah kisah Nabi Nuh gitu ya. Padahal beberapa ribu tahun sebelum beliau itu banjir itu sudah terjadi juga. Gitu. Dikisahkan di cerita yang paling tua di dunia, Gilgamesh. Itu juga Gilgamesh juga mengalami banjir yang luar biasa ya. Jadi kemungkinan besar kisah Nabi Nuh itu pinjam dari kisahnya Gilgamesh. Gunung juga telah meletus sejak zaman dahulu. Jadi ada terjadi banyak sekali bencana-bencana alam ya sejak zaman dahulu. Sehingga nenek moyang kita bertanya-tanya, bagaimana caranya menghindari semua bencana alam ini? Bagaimana menghindari banjir, menghindari gunung meletus? Apa yang menyebabkan mereka bertanya-tanya? Dan karena mereka tidak ngerti, maka muncullah mitologi. Nah, kebutuhan manusia untuk menjelaskan sesuatu yang tidak mereka mengerti, ini menyebabkan munculnya mitologi. Ya. Mitos atau kisah itu adalah berbagai kisah yang biasanya supernatural yang menjelaskan hal-hal yang tidak kita mengerti. Ini adalah dari kamus Merriam-Webster. Nah, ada 4 jenis mitos asal dunia ini, mitos tentang dewa-dewa, mitos tentang pahlawan, dan mitos tentang tempat. Nah, saya akan mengutip sebuah mitos tentang asal dunia. Ya. Jadi pada awalnya dunia ini tercipta dari chaos, kekacauan. Kemudian setelah berjuta-juta tahun, maka chaos ini melahirkan bumi atau Gaia namanya. Sampai hari ini masih banyak sekali kebudayaan di dunia ini yang percaya bahwa makhluk pertama itu adalah bumi ya, atau Gaia. Nah, di Yunani yang mitosnya saya ceritakan ini, kemudian Gaia bersuamikan dengan Uranus, melahirkan anak-anak raksasa yang dipanggil Titan. Ya. Itu yang di bawah itu berbaring itu adalah Gaia, yang di atasnya itu adalah Uranus. Ya. Dan mereka punya anak-anak raksasa-raksasa yang dipanggil sebagai Titan. Titan, mereka melahirkan banyak Titan, dan Titan yang paling muda dan paling sakti itu namanya Kronos. Kronos kemudian berontak kepada ayahnya dan menangkap ayahnya dan kemudian dibuang ke Italia, ya, menurut kisah ini. Kemudian Kronos menikahi saudara-saudarinya sendiri, namanya Rhea. Namun dia mendengar ada ramalan bahwa salah satu dari anaknya itu akan mengalahkan dia. Maka setiap kali istrinya melahirkan bayi, oleh dia bayi itu ditelan. Kalau kita ya mungkin para wanita di sini gitu ya, kalau Anda melahirkan anak terus anak Anda ditelan sama suami, waduh, Anda akan sedih sekali gitu ya. Si Rhea juga sedih. Nah, kemudian dia mendapatkan nasihat dari saudarinya, itu kan sama suamimu ditelan. Nah, jadi kamu bungkus aja anakmu, jangan langsung dikasih begitu saja. Maka oleh Rhea, anak-anak berikutnya itu dibungkus, kemudian diberikan, dan oleh Kronos ditelan. Nah, pada saat dia melahirkan anak terakhir, maka dia membungkus batu yang kemudian diberikan kepada Kronos, dan oleh Kronos ditelan. Anak itu sendiri oleh Rhea kemudian dibawa lari ke sebuah pulau dan dibesarkan oleh kambing ya sakti,
namanya adalah Amaltheia. Dari Amaltheia inilah Zeus, nama anak itu, menjadi dewasa. Nah, setelah dia dewasa, dia mendengar kisah tentang ayahnya yang menelan saudara-saudaranya, maka Zeus menunggu sampai dia cukup besar, kemudian suatu hari ketika Kronos tidur, oleh ibunya Kronos dikasih makan sesuatu sehingga muntah, ya. Semua saudara-saudara dari Zeus keluar, dan kemudian oleh Zeus diajak berperang melawan ayahnya. Nah, Kronos memanggil saudara-saudaranya para Titan, Zeus memanggil saudara-saudaranya, dan kemudian mereka berperang, dipanggil sebagai yaitu Titanomachy, ya. Perang itu perang yang luar biasa besar, seperti Perang Dunia Kedua, cuman ini adalah perang antar dewa. Kronos kalah bersama dengan para saudaranya, para Titan kalah, kemudian dilempar ke Tartarus, ke neraka. Sebaliknya Zeus dengan saudara-saudaranya, dewa-dewinya memerintah, ya, seluruh dunia di Gunung Olimpia. Nah, ini adalah Gunung Olimpia, ini adalah saudara-saudaranya Zeus bersama, ya, Zeus sendiri. Nah, Zeus inilah yang dijelaskan sebagai yang meluncurkan petir. Kalau yang meluncurkan banjir itu adalah Poseidon, gitu ya, yang dan seterusnya. Dari kisah inilah maka orang-orang Yunani menjelaskan asal muasal dari bencana alam. Nah, mitos ini berkembang sehingga kisah ini melahirkan cerita berikutnya, melahirkan kesenian, melahirkan filsafat Yunani yang luar biasa. Misalnya mungkin Anda sudah dengar tentang Hercules, ya, yang kemudian diberi tugas untuk membereskan 12 makhluk karena pada saat dia mabuk dia membunuh keluarganya. Jadi dia melakukan itu untuk membalas, untuk menebus dosa-dosanya. Nah, ada Hercules, ya, sampai kemudian Hercules itu dijadikan entah berapa ribu buku, film. Nah, Yunani juga kisah-kisah Yunani ini juga melahirkan filsafat, ya, yang sangat luar biasa. Ini misalnya mungkin Anda sudah dengar, ya, filsafat-filsafat yang paling pertama di dunia ini adalah Socrates, Plato, Aristoteles. Ya. Ini mereka, Socrates ini lahir pada saat Buddha juga lahir di India. Sementara itu Konghucu sama Lao Tzu juga pada saat yang sama lahir di Cina, Zoroaster di Persia, ya, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah bahwa apakah Anda yang ada di sini percaya bahwa Zeus, Poseidon, ya, dewa-dewi itu memang ada? Apakah Anda percaya bahwa mereka ini sekarang sedang memimpin kita di Gunung Olimpia? Mungkin Anda tidak percaya. Gitu, ya. Mungkin Anda merasa mengatakan bahwa Pak itu kan cerita, buktinya sudah di film. Nah, percayakah Anda bahwa ada orang-orang yang percaya? Ya, kalau Anda tidak percaya, adakah orang-orang yang percaya? Ada, ya. Karena itulah maka tempat ini adalah tempat untuk menyembah Zeus di Athena. Jadi sangat megah, ya. Hari ini adalah sisa-sisanya hari ini. Ada juga tempat beribadah kepada Dewi Artemis di Efesus, di Turki, ya, sangat megah. Saya ke sana, tapi pada waktu saya ke sana itu sudah tinggal seperti ini. Ya, ini adalah sisanya hari ini. Ada lagi bangunan maha penting, maha dahsyat di Yunani kuno yang namanya adalah Delphi. Ya, ini adalah tempatnya. Dan Delphi itu sangat terkenal karena di sanalah ada orang yang bisa membaca nasib kita. Orang ini namanya Oracle, ya. Ini perempuan ini, ya, perempuan ini adalah Oracle, dan dia bisa membaca jawaban dari para dewa. Jadi kalau Anda punya pertanyaan, Anda ngantri berbulan-bulan, ya. Kemudian ketika saatnya tiba, maka Anda datang membawa pertanyaan, Anda bayar, kemudian pertanyaan Anda akan dibacakan oleh orang-orang tua yang di sana itu, dan kemudian sang Oracle yang ada di tengah ini akan bertanya kepada dewa, apakah jawaban atas kasus Anda. Nah, jawaban yang diberikan oleh sang orakel itu biasanya dalam bahasa yang tidak dapat dimengerti,
dan kemudian diterjemahkan oleh sang pendeta-pendeta itu dan kemudian diberitahukan kepada Anda. Inilah jawaban Anda. Jadi kalau Anda kepengen mantu Anda menjadi hebat, maka ini yang harus Anda lakukan. Cewek yang sekarang ditemui oleh anak Anda itu adalah orang yang sangat tidak bagus misalnya, atau sangat bagus, atau apa gitu, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, dan dewa-dewi di Olimpia ini disembah lebih dari 3.000 tahun. Jadi lebih lama daripada adanya agama Buddha saat ini. Jadi kalau kita tidak percaya, ternyata lebih dari 3.000 tahun dewa-dewa itu dipercaya. Nah, percayakah Anda bahwa setelah Anda meninggal, maka Anda akan hidup selamanya, tetapi Anda akan pasif, gitu ya, seperti mayat hidup, gitu. Jadi diem aja, gitu ya. Anda percaya enggak? Mungkin Anda enggak percaya ya, tapi Yunani yang barusan kita bicarakan itu percaya, ya. Mereka percaya bahwa para dewa itu hanya mau ngurusi kita pada waktu kita hidup. Setelah kita meninggal, ya sama mereka sudah enggak diurusi, gitu ya. Nah, percayakah Anda bahwa setelah Anda meninggal, Anda akan mendapatkan sebidang tanah dan Anda akan menjadi petani di tanah itu selamanya? Mungkin Anda tidak percaya, ya, tetapi ini adalah kepercayaan dari Mesir kuno, yang bahkan dipercaya oleh orang-orang Mesir bahkan lebih lama lagi daripada orang Yunani, ya, lebih dari 3.000 tahun. Percayakah Anda bahwa setelah Anda meninggal, maka Anda akan ditenggelamkan ke dalam lumpur dan Anda akan makan kotoran selamanya. Ya, kemudian setelah itu jadi banyak sekali Anda bersama jutaan orang-orang yang sudah mati itu akan ditenggelamkan ke lumpur dan Anda makan kotoran dan akan muncul seorang dewi, ya, dewi neraka itu, kemudian bersama hantu-hantunya dan Anda akan disedot dari kepalanya Anda karena di lumpur itu yang kelihatan cuma kepala Anda tok. Dan dari makan kotoran itu Anda akan mendapatkan energi, terus energi Anda akan disedot oleh dewi. Selama-lamanya. Percayaan Anda. Mungkin Anda tidak percaya, ya, tetapi ini adalah kepercayaan dari Babilonia. Juga sebuah negara yang sangat sukses di masa lampau. Nah, kalau Anda tidak percaya, Anda bertanya-tanya gitu kan ya. Kenapa banyak orang yang percaya pada mitos-mitos itu? Apakah mereka sudah pernah mati sebelumnya? Apakah orang-orang Mesir itu sudah pernah mati sebelumnya? Sehingga mereka bilang bahwa mereka dapat petani, mereka menjadi petani. Apakah orang-orang Yunani itu sudah mati sebelumnya? Ya, sehingga mereka jadi pasif. Apakah orang-orang Babilonia itu sudah mati sebelumnya? Tentu saja belum. Gitu ya. Tapi mereka percaya karena apa? Karena mereka mendengarkan kisah-kisah itu berkali-kali. Jadi lama-lama mereka percaya. Nah, percayakah Anda bahwa setelah Anda meninggal, ya, Anda akan dilahirkan lagi? Mungkin Anda akan jadi manusia, mungkin Anda akan jadi binatang, mungkin Anda akan jadi hantu kelaparan, mungkin Anda jadi dewa, mungkin Anda percaya, gitu ya. Mungkin Anda percaya. Karena apa? Karena ini adalah ajaran dari Buddhisme. Kenapa Anda percaya? Apakah Anda sudah pernah meninggal? Kemudian Anda jadi binatang, hantu, atau dewa-dewa itu? Nggak tahu saya, ya. Mungkin beberapa dari kita sudah pernah. Tapi yang jelas, kita percaya. Karena kita mendengarkan kisah ini berkali-kali. Ya. Dari biku, dari romo-romo, dari bermacam-macam. Ya. Buku-buku yang kita baca, jadi kita percaya. Nah, apakah mitos dari Buddhisme? Mitos dari Buddhisme itu mitos tentang pahlawan. Pahlawan kita yang paling dahsyat siapa? Ini adalah pahlawan kita yang paling dahsyat. Ketika beliau belum nikah, beliau adalah seorang kesatria yang dahsyat. Beliau menguasai berbagai senjata dan pokoknya beliau adalah kesatria yang luar biasa dahsyat. Kemudian beliau menikah dengan wanita tercantik di seluruh Kapilawastu, ya, yang merupakan sepupunya sendiri, dan kemudian beliau punya anak dan keluarga yang sangat berbahagia. Suatu hari, ketika beliau naik kereta pergi keluar, beliau melihat ada orang sakit dan beliau bertanya, Cunda itu orang ngapain gitu ya? Orang itu sakit, pangeran temannya. Lu kok bisa sakit? Sakit itu kayak apa? Dijelaskan sama Cunda gitu ya. Sakit itu gini. Kemudian mereka jalan lagi, terus dia ngeliat, loh, Cunda itu orang kenapa? Orang itu tua.
Loh kok bisa orang tua? Katanya Dinda, semua orang bisa tua termasuk Anda. Nah, pangeran mulai gemeteran, mulai ketakutan gitu ya. Dan kemudian dia melihat, Junda itu apa? Itu orang mati. Apa artinya? Orang itu sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Siapa yang akan kena mati? Siapapun termasuk Anda, katanya Dinda. Pangeran menjadi sangat ketakutan sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang biku dan dia mengatakan, kayaknya orang itu kok wajahnya bersinar-sinar. Kayaknya dia menemukan kuncinya, gitu ya, sehingga dia tidak ketakutan sama ketiga masalah itu. Maka sang pangeran yang luar biasa memutuskan untuk pergi dari istananya dan kemudian dia mencari pencerahan sampai akhirnya dia menemukan itu dan menjadi orang yang paling dahsyat yang pernah ada di sejarah dunia ini. Nah, ini adalah mitos yang kita dengar. Ya. Mitos itu tidak selalu khayalan, ya. Mitos itu bisa benar. Nah, tentu saja setelah Buddha menjadi Buddha, kita mendengarkan banyak keajaiban yang beliau lakukan. Di Indonesia, topik Buddhisme itu sangat bernada nasihat. Sebelum saya memberikan ceramah ini, saya melihat beberapa topik ya. Ini isinya ini ya, kira-kira. Topiknya itu berbuat baik selamanya. Topiknya itu adalah landasan perhatian. Judulnya ya, 4 kebenaran mulia, keluarga dan karma, mencegah batin yang kotor. Ini. Pertanyaan saya, menarik ya topik ini? Menarik ya? Seperti yang dikatakan Romo Afan. Apakah topik ini membuat kita sangat ingin mendengar? Tentu, ya tentu. Kalau kita memang sudah tertarik sekali kepada Buddhisme. Tetapi topik-topik ini, kalau didengar oleh orang-orang yang bukan Buddhis, tertarik nggak mereka? Pertanyaan saya. Kemungkinan besar tidak. Gitu ya. Nah, di Indonesia ini adalah buku-buku Buddhis yang terbit. Jalan Buddha menuju kedamaian, pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti, What is Karma, Dhammapada, dasar semua kebajikan, misteri Borobudur, aku memilih damai, dan seterusnya. Teman-teman, Anda tertarik nggak membaca buku ini? Buku-buku ini? Nggak tahu saya, ya mungkin ada yang tertarik. Nah, faktanya ini adalah sampai nanti tahun 2050, umat Buddhis itu akan menurun, teman-teman. Dia akan berkurang. Umat Buddhis itu sudah bukan yang paling banyak di dunia, ya, dan justru akan lebih turun lagi. Di Indonesia, apalagi, nggak usah nunggu tahun 2050. Hari ini penduduk umat Buddhis di Indonesia itu 0,7%, nggak sampai 1%. Nah, apakah umat non-Buddhis itu akan tertarik melihat buku-buku Buddhis yang tadi? Nah, sebaliknya apa yang terjadi di negara yang maju seperti Amerika? Ya, populasi Amerika dalam 40 tahun terakhir naik 50%. Penduduk umat Kristennya naik 35%. Jadi menurun ya, menurun. Karena penduduknya sendiri naik 50%. Islam naik 500%. Buddha bagaimana? Naik 1.550%. Negara maju, negara maju. Sampai naiknya itu seperti itu. Bahai naik 262%. Ini adalah agama-agama yang mencapai pertumbuhan paling cepat di Amerika. Negara yang paling maju di dunia. Nah, pertumbuhan ini terus terjadi. Ini adalah sampai nanti tahun 2050, negara-negara yang akan berkembang umat-umat Buddhisnya itu adalah di Afrika, Eropa, Amerika, ya, luar biasa. Justru di Asia Pasifik yang merah itu, penduduknya menurun. Di Cina turun, Indonesia, Sri Lanka, Thailand akan menurun. Buddhisme saat ini, teman-teman, sudah menjadi bagian dari budaya Barat. Kalau Anda jalan-jalan ke Australia, ke Eropa, ke Amerika, Kanada, gitu ya, waduh, banyak sekali ya. Ada mat, cangkir, baju, kaos, tekel, hiasan, lukisan, teh, macam-macam. Udah luar biasa banyak.
Saking berkembangnya Buddhism di sana. Sementara di Indonesia turun. Nah, kenapa? Pertanyaannya. Kok mereka bisa begitu maju? Apakah karena banyak sekali pendeta Buddhis di Barat yang memberikan nasihat? Yang memberikan ceramah-ceramah yang penuh dengan nasihat? Apakah nasihat itu akan membuat orang-orang Amerika yang terkenal apatis, ya, yang terkenal scientific, itu berbondong-bondong menjadi umat Buddhis? Kemungkinan tidak. Karena banyak sekali orang-orang lain yang juga memberikan ceramah dari agama lain. Nah, ini adalah buku-buku yang ada di negara-negara maju. Why Buddhism is True, Awakening the Buddha Within, ya, orang yang bekerja di Walmart itu adalah Buddha, apa yang akan dikatakan Buddha, Tiny Buddha. Menarik. Menurut saya sangat menarik. Kalau kita melihat pergi ke Amazon, orang-orang yang baca buku-buku seperti ini jumlahnya ratusan ribu. Kalau yang membaca buku-buku yang saya tunjukkan tadi di depan, mungkin tidak sampai 1000. Jadi, apa yang terjadi? Apa yang ada di buku-buku ini? Gitu ya. Yang ada di buku-buku ini adalah cerita, teman-teman. Bukan nasihat. Tentu saja ada nasihat untuk orang-orang Buddhis yang sudah mendalam. Gitu ya. Itu oke. Tapi untuk yang belum Buddhis, supaya jadi Buddhis, maka yang di-sharing oleh mereka itu adalah cerita. Nah, cerita yang terkenal apa? Misalnya ini, gitu ya. Seorang profesor Amerika yang sangat pinter pergi mendatangi seorang guru Zen. Dia bilang, saya kepengen ngomong-ngomong sama kamu, guru, katanya. Tapi dengarkan dulu ya pendapat saya. Menurut saya Zen itu begini, begini, begitu, begitu. Ngomong terus. Sampai sang guru itu kemudian ngambil teh, kemudian dituangkan ke dalam cangkir, dan walaupun sudah penuh sama dia terus dituang tehnya sampai meluber kemana-mana. Kemudian sang profesor ngomong, "Lulu, guru, stop. Sama guru diterusin aja, stop, katanya, ini sudah meluber." Si guru bilang, sama seperti profesor ini, sama seperti kamu cangkir ini. Kepalamu sudah penuh. Kamu kesini mau apa? Saya ngomong apapun sudah penuh. Ya. Dan cerita ini begitu indah. Tidak ngomong macam-macam. Tidak usah memberikan nasihat berjam-jam. Satu cerita yang begitu pendek, dan orang-orang Amerika, para profesor itu tersenyum, tersentuh, ya, dan merangkul Buddhism. Ini ada lagi, ya, seorang biku muda pergi ke gurunya dan dia bilang, "Guru, ajarilah aku tentang Buddhism sehingga tercerahkan, gitu ya. Kok aku sampai sekarang belum tercerahkan?" Gurunya ngomong, "Oke, sebelum itu kamu sudah makan belum?" Si murid bilang, "Sudah. Kalau begitu, cucilah mangkokmu," kata sang guru. Sang murid seketika itu juga tercerahkan, seperti arahat yang mendengarkan khotbah sang Buddha langsung tercerahkan. Gitu. Sang murid langsung tercerahkan mengatakan, "Terima kasih guru." Ini kisah ini cuma segitu, ya, ceritanya enggak sampai 1 menit. Gitu. Dan membuat orang-orang Amerika, orang-orang yang sudah maju itu tersenyum hangat. Gitu. Wah, dahsyat. Apa artinya? Ya, artinya pencerahan itu tidak usah kamu cari-cari di luar sana. Gitu ya. Pencerahan itu terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu sungguh-sungguh melakukan apa yang kamu harus lakukan, kamu akan tercerahkan. Dan muridnya tercerahkan. Ada satu lagi cerita, kali ini kaisar. Dia bertanya kepada sang guru, "Guru, kayak apa sih sucinya ajaran sang Buddha?" Sang guru ngomong, "Tidak suci sama sekali." Loh, kaisarnya kaget. Lah kalau tidak suci, lah guru ini ngapain gitu ya jadi guru? Gurunya bilang, "Saya juga tidak tahu." Nah,
sang kaisar kaget gitu. Tapi sebetulnya kisah ini mau menceritakan apa gitu ya, kisah yang sangat pendek ini. Kisah ini sebetulnya memberikan penjelasan, ngapain kaisar kamu tanya yang begitu-begitu? Setelah saya jawab, kamu akan ngapain? Kamu tercerahkan nggak? Kamu akan tanya lagi, kamu akan tanya lagi. Persis seperti orang yang bertanya kepada Sang Buddha 15 pertanyaan. Dunia dari mana? Asal bumi dari mana? Asal waktu dari mana? Dan Buddha diam aja. Untuk apa kamu nanya? Setelah saya jawab, kamu akan nanya lagi. Jadi, apakah pertanyaanmu membawa pencerahan? Nah, kisah-kisah yang sangat pendek ini, teman-teman, itulah yang membuat orang-orang yang ada di negara maju jatuh cinta pada Sang Buddha, pada ajaran Sang Buddha. Dan jadi kita perlu kisah-kisah yang mudah diingat ya, untuk meningkatkan umat Buddhisme. Misalnya ini Bodhidharma, ya, kalau turun-menurun dari Sang Buddha ini adalah guru nomor 28 ya, dari setelah Sang Buddha Mahakasyapa gitu ya, dan seterusnya, ini dia adalah nomor 28. Kisahnya kayak apa? Bodhidharma melihat bahwa India telah ajaran Buddha sudah diajarkan di India, sekarang saatnya untuk pergi ke negara lain. Jadi dia ngambil daun, dilempar ke laut, ya, dan kemudian dia naik daun itu dan melewati laut sampai dia ke Cina. Di Cina dia melihat bahwa orang-orang di Cina itu masih polos, nggak ngerti Buddha sama sekali, maka dia mendirikan vihara, Shaolin. Dan di sana dia mulai mengajar, dan ketika murid-muridnya masuk, supaya tidak cuma meditasi melulu, maka dia mulai mengajarkan kungfu. Jadi kungfu itu konon ya, Shaolin kungfu itu yang memulai adalah Bodhidharma. Betul enggak? Ya kayaknya mungkin enggak betul gitu ya, karena kalau kita lihat di India ini martial art-nya itu kungfunya itu beda sekali gitu ya dengan kungfunya Cina. Tapi kisah ini menarik enggak? Sangat menarik gitu ya. Apa yang dialami oleh Bodhidharma ketika di Cina, apa yang terjadi di Shaolin pada waktu dia mendirikan, siapa aja yang jadi muridnya, dan macam-macam yang lain. Dan itu menarik sekali, membuat orang-orang jatuh cinta dan berbondong-bondong pergi ke Shaolin. Kenapa penting untuk berbondong-bondong? Karena teman-teman mungkin ingat gitu ya, bahwa Buddha mengatakan ketika kamu menggendong ayahmu di bahu kananmu, kamu gendong di bahu kirimu, dan kemudian kamu membersihkan mereka, kamu memberikan makan pada mereka, kamu melindungi mereka, dan seterusnya sampai mereka meninggal, itu pun belum cukup untuk membayar budi mereka. Namun, ketika engkau mengajarkan Dhamma, engkau bukan hanya membalas budi mereka, engkau telah melebihi. Jadi teman-teman, salah satu tugas kita yang paling penting itu memang adalah menceritakan tentang Dhamma. Tapi sekarang umat-umat kita makin lama makin turun dan dengan sangat cepat. Jadi kok kita diem aja? Kalau kita lihat memang mendapatkan umat Buddhis yang baru itu yang paling bagus ya pakai cerita, ya, pakai cerita. Nah, misalnya ketika Bodhidharma sudah sampai di Cina, di Cina belum ada Buddha, tapi ada dewa-dewa. Nah, ini ada Miaoxian. Maka setelah Buddhisme masuk, maka terciptalah cerita bahwa Miaoxian itu atau Dewi Kuan Yin itu ternyata bodhisatwa. Bodhisatwanya Buddha gitu. Nah, itu masuk udah. Jadi sehingga orang-orang Cina tidak kebingungan. Oh, apa dewa-dewa yang saya puja-puja, Sangti, siapa, Lao Tzu dan segala macam, ternyata ada hubungannya dengan Buddha. Dan muncullah berbagai cerita yang dibuat oleh orang-orang Buddhis dan dilipat gandakan oleh orang-orang Chinese sendiri, sehingga Buddhisme itu sekarang menjadi bagian dari Cina. Nah, kemudian ketika giliran Cina untuk mengambil buku yang asli ke India, maka dikirimlah seorang biku namanya Tangsen pergi ke India. Ya. Dia bukan cuma pergi, dia ditemani oleh siluman-siluman.
siluman beneran, siluman babi, ya, terus si kera sakti, dan kemudian si kuda putih, gitu kan. Dan cerita ini menjadi luar biasa. Ya. Kisah ini menjadi begitu dahsyat. Gitu. Lihat, sampai di Cina itu sampai pergi ke India, gitu. Nah, jadi dia mengalami 100 halangan untuk mencapai tiba di India. Ya. Dan ini membuat ajaran Buddhisme itu menyebar. Di Jepang bagaimana? Di Jepang awalnya adalah Shinto. Shinto itu adalah Amaterasu Omikami, ya, dewi matahari. Nah, kemudian ketika Buddhisme masuk, apa yang terjadi? Dewa-dewa Shinto itu menjadi bodhisatwanya Buddha. Misalnya Hachiman, ya, ini adalah dewa perang dari Shinto, dia menjadi salah satu dewanya Buddhis. Dan karena orang-orang Jepang, ternyata Hachiman itu anu toh. Ternyata ini itu anu toh. Ternyata semua, maka Buddhisme itu bisa masuk ke Jepang. Ada lagi tidak Jepang? Banyak sekali, ya. Jepang itu bahkan populer banget. Ya. Ini adalah Shingon Buddhism. Nah, Kukai yang belajar dari Cina kemudian pulang ke Jepang, dia berdoanya itu kepada Buddha Vairochana dan dia mendirikan aliran Shingon. Nah, kenapa bisa populer banget Shingon di sana? Karena kisah juga, ceritanya macam-macam Kukai ini. Nah, Kukai ini suatu hari, misalnya salah satu ceritanya itu ada orang kaya, ya, ketika Kukai lagi jalan minta-minta gitu ya, oleh dia diusir oleh orang kaya. Pergi, ngapain kamu, saya tidak cari duit untuk kamu. Kukai pergi, dan apa yang terjadi pada orang super kaya itu, anaknya mulai meninggal. Dia kaget, anaknya yang kedua meninggal. Dia kaget, kemudian dia tanya kepada seorang peramal itu membaca, dan dia mengatakan, loh, kamu beberapa saat yang lalu pernah memperlakukan orang suci dengan tidak sepatutnya. Dan dia ingat si Kukai yang dia usir. Kemudian dia mencari Kukai ke seluruh Jepang, karena dia sangat kaya, dia bisa pergi ke seluruh Jepang cari. Tapi tidak ketemu. Jadi sementara dia tidak ketemu, itu anaknya mati satu demi satu. Sampai semua anaknya 9 mati semua. Kemudian dengan sedih luar biasa, dia kembali ke tukang ramal itu, dan tukang ramal itu bilang, kamu nyarinya Kukai bagaimana? Saya nyarinya caranya begini. Keliru, katanya orang itu. Kamu harus nyari Kukai dengan berjalan mundur. Maka dia mulai berjalan mundur nyari, dan pada waktu itu semangat hidupnya sudah berkurang, ya, karena anak-anaknya sudah mati semua, dia sudah tidak peduli pada hartanya, dan kemudian dia jatuh, dia berbaring, sudah siap untuk meninggal. Pada saat itulah Kukai baru muncul. Dan dia bilang kepada Kukai, saya minta maaf banget atas kesalahan saya. Tolong izinkan saya untuk lahir kembali, dan saya akan memperbaiki semua viharamu. Kukai memaafkan dia, dan orang itu meninggal, dan beberapa hari kemudian di desa di mana dia meninggal itu lahir seorang bayi yang tangannya itu memegang pita, di mana ada tulisannya bahwa di pita itu tertulis, saya adalah titisan dari siapa orang itu. Dan saya lahir untuk memperbaiki vihara-vihara Shingon Buddhism. Ya, itu kisahnya seperti itu. Jadi Kukai menjadi terkenal. Banyak sekali kisah-kisah seperti itu. Tidak heran bahwa orang-orang Buddhis itu yang di Jepang ya itu, banyak banget deh, ya, menarik sekali. Dan kisah ini oleh orang-orang Jepang dibawa ke Amerika, diceritakan, dan orang-orang Amerika jatuh cinta. Bukan cuma di Jepang sama Cina, bahkan di Thailand pun, teman-teman. Ya, saat ini terjadi perpecahan, ya, antara Theravada tradisional dengan Dhammakaya. Ketika saya ke Amerika, hampir setiap tahun saya ke Amerika karena keluarga saya di sana, dan di sana saya kaget ketika saya pergi ke vihara, karena saya selalu pergi ke vihara ini. Loh, Bante, saya bilang, Acan, saya manggil Acan. Acan, kok habis orangnya? Acan bilang, mereka pindah ke Dhammakai. Dia bilang Dhammakai. Loh, kenapa Acan? Nah, Acan ngomong, karena orang-orang Dhammakai itu lebih menarik, lebih berpendidikan,
mereka ceritanya lebih menarik. Salah satu yang diceritakan itu adalah bahwa pendiri Dhammakai mengatakan gitu ya, bahwa dia terbang ke nirvana dan dia melihat Buddha sendiri sedang berkhotbah di hadapan ribuan arahat. Tentu saja bagi Theravada kita ngomong, loh kok begitu kamu ceritanya. Tapi orang itu ngomong begitu. Dan kemudian orang-orang Dhammakai banyak sekali gitu ya yang percaya pada beliau. Dan dia juga mengatakan untuk jadi tercerahkan, nggak usah susah-susah. Kamu cukup melakukan caranya seperti ini. Kemudian dia memberitahukan caranya sama batunya ya sama segala macam. Waduh, berbondong-bondong orang-orang ke sana. Kisahnya. Bahkan di Thailand pun saat ini terjadi seperti itu, gitu kan ya. Tibet, wah ini apalagi ya. Jadi di Tibet sebelum saat ini Tibet adalah negara beragama Buddha yang paling besar, paling terkenal, gitu ya. Sebelum Buddhis masuk ke Tibet, Tibet itu punya agama Bodh, di mana ada dewa-dewanya sendiri. Kemudian Padmasambhava datang ke sana. Kalau saya tidak salah diundang oleh Santaraksita, yang guru yang mestinya mengajarkan agama Buddha, tapi kalah oleh dewa-dewa itu. Jadi dia pulang ngajak Padmasambhava datang. Padmasambhava mengalahkan para dewa itu dan membuat dewa-dewa itu menjadi dewa-dewa Buddhis di Tibet. Nah, di Tibet juga tentu saja ada bodhisattva ya, seperti yang saya gambarkan di sini. Ini adalah Manjusri dengan pedang kebijaksanaannya. Jadi banyak sekali kisah-kisah di Tibet yang sangat luar biasa menarik sehingga semua penduduk Tibet itu menjadi Buddhis. Nah, ini kisah yang sangat luar biasa juga ya tentang Milarepa, orang yang disiksa habis-habisan oleh keluarganya sama penduduk desa di Tibet sehingga dia dendam sekali karena dia saudara-saudara dan ibunya itu diperlakukan sangat buruk dan kemudian dia belajar magic dan kemudian dia melontarkan magicnya sehingga semua orang di desa itu meninggal, mati tragis. Setelah meninggal dia ketemu dengan seorang suci dan orang suci itu mengatakan, Milarepa, kamu telah membunuh orang begitu banyak, kamu akan masuk ke neraka selama berkalpa-kalpa karena kejahatan. Milarepa sangat percaya dan sangat ketakutan dan dia mengatakan apa yang harus saya lakukan. Karena saya tidak kepingin itu, tidak kepingin masuk neraka. Orang itu mengatakan kamu harus bertobat sungguh-sungguh dan kamu harus punya guru yang betul-betul sehingga kamu tahu bagaimana menghilangkan karma burukmu dan kamu bisa lepas dari nasib di neraka. Maka dia bertemu dengan seorang guru, ya dia mencari guru ini sampai dia ketemu guru ini, kalau saya tidak salah namanya Marpa, dan guru ini minta dia untuk, kalau kamu serius maka dirikanlah sebuah menara. Saya akan lihat, kalau menara itu cocok, maka kamu akan saya angkat jadi murid saya. Milarepa mendirikan menara setengah mati, gitu kan ya, capek sekali ngambil batu, dia dirikan sampai tinggi, kemudian Marpa datang, diperiksa, Marpa mengatakan, apa-apaan kamu buat menara seperti ini? Dia ditinggal Milarepa. Hancurin, katanya gurunya. Sama Milarepa dihancurkan, gurunya bilang, dirikan di sini. Mulai lagi dia dari awal mendirikan tuh. Begitu sudah selesai, gurunya ngomong, apa-apaan menara seperti ini? Hancurkan. Dihancurkan oleh Milarepa, gurunya pindah ke tempat lain, sampai berkali-kali. Gitu. Dan Milarepa tidak mengeluh sama sekali. Dia merasa makin disuruh makin bahagia karena dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu betul-betul membersihkan karma buruknya. Akhirnya selesai, Marpa bersedia menerima Milarepa sebagai muridnya dan setelah dia tercerahkan, Milarepa menulis lagu yang namanya itu The Songs of Milarepa. Anda harus membaca buku itu ya karena buku itu sangat indah sekali dan mengatakan bahwa mengapa, teman-teman, mengapa saudara-saudara, kamu membuang-buang waktu yang sangat berharga, waktu hidup kita yang sangat berharga untuk hal-hal yang tidak berguna. Jadi, The Songs of Milarepa, menurut saya, ketika dibaca oleh orang-orang Tibet, membuat mereka langsung
bertekad untuk menjadi seorang Buddhis yang dahsyat. Ya. Nah, kisah ini, teman-teman, kisah-kisah seperti inilah yang membuat orang-orang yang non-Buddhis menjadi Buddhis. Kisah-kisah inilah membuat orang-orang yang sangat pinter-pinter di Amerika, Eropa, Australia, New Zealand, ya segala macam, bahkan Amerika Selatan sampai pindah menjadi Buddhis. Nah, ini adalah Shangri-La yang konon ada di dekat Tibet. Ini adalah termasuk termasuk mitos tentang tempat. Gitu. Shangri-La ini juga hanya bisa dimasuki orang kalau pas kebetulan, kalau karmanya itu pas cocok. Gitu. Dan di sana itu orang bisa hidup selamanya dengan tubuhnya. Dan kisah Shangri-La itu begitu menarik, luar biasa, dan diceritakan sehingga orang-orang Eropa itu sampai pergi ke Tibet untuk mencari Shangri-La sebetulnya. Nah, orang-orang itu sekarang udah ratusan tahun, cerita ini masih tetap membuat orang-orang datang ke Tibet untuk mencari tahu tentang Shangri-La. Jadi banyak sekali sebetulnya kisah yang bisa kita ceritakan pada orang-orang non-Buddhis di sekitar kita. Sebetulnya ada banyak buku yang bisa kita tulis. Nggak usah bukunya itu isinya itu adalah yang khotbah melulu gitu ya. Kalau kita melihat buku-buku ini. Nah, kalau apa yang sangat menarik misalnya? Kisah-kisah apa yang sangat menarik yang bisa kita tuliskan dari sisi Buddhism? Misalnya ini, karma. Karma itu menarik luar biasa. Apa yang dilakukan orang ini, kemudian kembali, apa yang ditanam, tumbuh, kejahatan yang dia lakukan menjadi timbul gitu ya. Ada satu buku yang namanya itu saya lupa ya, The Four Laws of Liao Fan gitu ya. Itu sangat terkenal di Cina dan sangat berperanan untuk membuat orang-orang Chinese itu menjadi Buddhis yang baik ya. Karena di sana itu dituliskan pengalaman si Liao Fan ini. Apa yang dia lakukan kembali kepada dia. Jadi kalau Anda punya kisah-kisah karma di Samarinda dan Balikpapan, boleh itu dikumpulkan, dibuat bukunya, dicetak gratis. Saya yakin banyak sekali yang akan baca. Daripada, mohon maaf ya, buku-buku yang judulnya itu landasan kesucian. Jadi beda. Apalagi yang indah dari Buddhism ini ya, kisah-kisah tentang reinkarnasi, kisah-kisah tentang orang yang lahir kembali. Tibet itu menjadi sangat populer gara-gara apa? Gara-gara dua ini. Satu karma, ya, bahwa kalau kamu mau duren, kamu tidak bisa nanam duku. Dan yang kedua ini reinkarnasi. Nah, salah satu yang sangat terkenal itu adalah kisah tentang Anne Frank. Ini adalah seorang gadis ya, yang tinggal di Jerman, dan karena dia berdarah Yahudi, maka mau dibunuh oleh Hitler. Jadi dia menyembunyikan diri di sebuah rumah, di sebuah bilik gitu ya, yang tersembunyi kecil sekali dia dan keluarganya. Di sana Anne Frank menuliskan buku harian. Ya, kalau nanti dia bisa besar, kalau dia selamat, apa yang akan dia lakukan dan lain-lain. Namun ada tetangganya yang mengkhianati keluarganya dan Anne Frank dan keluarganya ditangkap oleh Jerman dan kemudian Anne Frank akhirnya meninggal. Nah, tahun 1959, sekitar 15 tahun setelah Anne Frank meninggal, Barbro Karlen itu lahir. Di mana? Swedia. Ketika dia masih kecil, ya bayi gitu. Namun ketika dia sudah mulai besar, kemudian dia diajak omong sama orang tuanya, dia bilang, "Loh, kamu bukan orang tuaku." Gitu. Dan nama saya bukan Barbro, nama saya adalah Anne Frank. Dan orang tuanya mengira dia sakit, dibawa ke dokter, dokter bilang orang ini tidak sakit. Nah, kemudian setelah dia besar, barulah buku Diary of Anne Frank itu diterjemahkan ke dalam bahasa Swedia dan dibaca oleh Barbro. Barbro kemudian bawa pulang buku itu dan diceritakan pada orang tuanya. Ini loh saya, ini loh saya. Nah, orang tuanya melihat dan kemudian karena Swedia dan Jerman tidak terlalu jauh, maka mereka pergi ke sana, ke rumahnya Anne Frank, dan Barbro langsung masuk ke rumah itu seolah-olah itu adalah rumahnya yang barusan dia tinggal kemarin.
Dia langsung nunjuk di sini loh, saya sembunyi atau segala macam. Dia tahu seluk-beluk tentang rumah itu. Kisah ini begitu terkenal sehingga Barbro menjadi terkenal. Ya, Barbro tahu persis tentang kehidupan Ellen White. Hari ini teman-teman, karena adanya internet, jumlah bukti tentang orang-orang yang mengalami kelahiran kembali itu sekarang banyak sekali. Dan makin meyakinkan orang bahwa memang ada, memang ada. Jadi ini yang sangat menarik sebetulnya dan bisa kita ceritakan. Nah ini ada satu lagi ya. Ini kalau ini agak unik. Ini adalah kisah seorang wanita di Jepang gitu ya. Suatu hari seorang prajurit dia datang ke rumah saya berpakaian baju perang samurai kuno. Dia bicara dalam bahasa Jepang dan dia bilang saya lapar. Terus si wanita Jepang, Anda kan tahu ya, orang Jepang itu kan sangat sopan, sangat halus, dan dia ngomong maaf saya sediakan makan. Kemudian dia menyediakan makan. Setelah dia selesai menyediakan makan, maka si prajurit ini ngomong-ngomong sama dia, terus dia tanya namanya siapa. Ternyata nama mereka mirip, nama belakang nama keluarganya. Setelah mereka mirip, kemudian prajurit ini pamit gitu ya, minta izin mau pulang. Baru mereka ingat bahwa hari itu adalah hari Hungry Ghost Day. Hari di mana roh-roh mengunjungi rumah keluarganya masing-masing. Jadi mereka lupa menyuguhkan makanan gitu ya kepada nenek moyangnya, maka nenek moyangnya yang datang ke rumah. Cerita ini menarik, lucu, masuk ke koran, gitu ya, dan orang-orang Jepang ketawa segala macam ya, tapi memperkuat kepercayaan mereka kepada Buddhis. Dan orang-orang yang belum Buddhis, anak-anak muda yang belum Buddhis, mulai percaya, bahwa ternyata ada, gitu, ada. Nah, Borobudur ini juga bisa kita ceritakan, tapi buku-buku tentang Borobudur isinya apa? Isinya adalah keajaiban Borobudur, ukuran dari Borobudur, relief ukir-ukiran dari Borobudur. Sorry ya teman-teman, itu cukup menarik. Tapi kita mau nggak baca itu terus-terusan? Lebih banyak mana yang baca kayak gitu atau baca karya komik yang berjudul Banjir Darah di Borobudur? Atau Kisah Cintaku di Borobudur? Atau Pertempuran Serigala Jadi-Jadian di Borobudur? Atau kematian di Borobudur, detektif gitu ya. Tentu saja jauh lebih menarik kalau ada kisahnya, bukan? Jadi Borobudur ini adalah keajaiban dunia, tetapi tidak kita gunakan gitu ya, untuk membuat sebuah kisah. Nah, Bodh Gaya, tempat Buddha mencapai pencerahan. Anda pernah dengar nggak kisah yang ajaib-ajaib tentang Bodh Gaya? Nggak ada. Ya itu kalau ada teman-teman yang bisa bahasa Pali, bahasa apa gitu ya, bahasa ini sangat boleh untuk kita ceritakan. Sehingga isi buku-buku kita itu bukan tentang yang kering-kering melulu. Akhirnya ini ada Angkor Wat. Ya. Angkor Wat ini adalah kota yang sangat luar biasa di Kamboja. Nah ini kan sebetulnya kita bisa mendatangkan buku-buku itu, ya, menerjemahkan buku-buku itu karena begitu menarik. Nah, jadi teman-teman kita perlu ya kisah untuk membuat Buddhisme lebih menarik. Begitu kita ketemu sama seorang yang belum Buddhis, kemudian kita khotbah tentang Buddha. Aduh ya mereka tidak tertarik gitu ya. Mereka jadi tidak tertarik. Tapi kalau kita cerita tentang kisah, mereka akan tertarik. Seperti misalnya kisah-kisah Nasrani yang sangat menarik itu, ketika Yesus pulang gitu ya, ketika Yesus diundang, kemudian anggurnya habis, ibunya pergi ke Yesus dan ngomong, anggurnya habis loh, Mbok kamu bantu gitu ya, karena pestanya baru mulai tapi anggurnya sudah habis. Kemudian apa yang terjadi oleh Yesus? Dia ambil minuman di air gitu ya, dan kemudian minuman itu menjadi anggur yang bahkan lebih enak daripada anggur yang disuguhkan
tadinya gitu. Jadi nah kisah ini dan ratusan kisah yang lain yang sangat menarik dari saudara-saudara kita yang Nasrani. Jadi teman-teman, saya mengajak kita semua gitu ya. Mari kita cari teman-teman kisah yang menarik untuk menuliskan tentang kisah gitu ya. Kalau kita bercerita ya kita cari kisah gitu. Jadi nanti kalau jangan heran gitu, kalau misalnya saya dikasih kesempatan lagi untuk sharing di sini, ya tentu saja saya mungkin tidak akan khotbah gitu ya. Saya mungkin akan cerita. Oke. Nah, itu aja teman-teman. Saya harap apa namanya sudah tanpa saya sadari ya sudah hampir 1 jam. Mohon maaf ininya apa namanya waktunya. Terima kasih.